Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Untuk memulai komra pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selanjutnya kami akan bagi berkat. Aldo, silahkan bagi berkat. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya pada hari ini masih diberi kesehatan dan puji Tuhan, sekarang saya ditunjuk lagi untuk menjadi pemusik komra. Terus masih bisa bertemu lagi dengan teman-teman yang ada di rumah. Udah. Oke. Sekarang Tio, silakan. Shalom teman-teman. Berkat saya hari ini, puji Tuhan masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, dan hari ini diberi kesempatan untuk menjadi MC komra online dan masih bisa melayani Tuhan kembali. Ya, sudah. Dan berkat saya, puji Tuhan masih diberi kesehatan dan juga masih bisa mengikuti komra dari ini dan menjadi MC. Terima kasih. Ya. Untuk mengawali komra pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat melaksanakan komra online pada hari ini. Tolong kiranya Tuhan berkati komra online ini dari awal, pertengahan hingga akhir supaya dapat berjalan dengan lancar. Semuanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya untuk memasuki firman, marilah kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Puji Tuhan, senang sekali Bu Ani boleh bertemu di ibadah online di Persekutuan Remaja GKJ Wonosari. Ya, sangat gembira sekali. Tuhan percayakan untuk menyampaikan dan sharingkan firman Tuhan. Tema persekutuan sore hari ini adalah mencintai rumah Tuhan. Namun sebelumnya Bu Ani mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersekutu. Meskipun masih melalui online ini Tuhan, kami rindu untuk terus belajar firman Tuhan. Kami memohon kepadamu kiranya Roh Kudus tolong kami untuk memahami firman Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus menjadikan hati kami seperti tanah yang baik, yang menerima benih firman Tuhan, bertumbuh dengan baik, dan akhirnya menghasilkan buah. Kami yang menyampaikan firman Tuhan ini, berikan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus, sehingga bisa menyampaikan isi hatimu kepada anak-anakmu di sini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum tentang mencintai rumah Tuhan, dulu satu lagu yang mungkin adik-adik kenal, ya. Berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Mikir. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir. Setiap bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Mikir. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. La 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 ululu la la le tatato etetot uwo la 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 ululu la la le tatato etetot uwo sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen tempelan. Kalau enggak
Kristen tiruan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Bagaimana adik-adik lagunya? Asik nggak? Asik ya? Oke, musiknya sangat luar biasa sekali. Kalau adik-adik menyimak lagu tadi ya, apakah benar sih ya lirik tadi menggambarkan kehidupan remaja Kristen sekarang ini ya? Jadi dikatakan di dalam lagu ini, kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam, lalu kamu bilang yang terbaik sudah kebaik. Mikir gitu ya, adik-adik kenal ya lagu ini. Juga dikatakan pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan nggak sesuai dengan kelakuan? Nah ini yang ada lagi yang ini ya. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk whatsappan. Benar nggak itu gambaran adik-adik sekarang? Enggak ya? Amin. Ya. Dan tadi ada satu kata yang menggelitik bagi Bu Ani. Dikatakan itu namanya Kristen gadungan ya. Nah itu sebuah lagu yang berjudul Kristen katanya adik-adik. Nah sesuai dengan tema saat ini ya adik-adik, mencintai rumah Tuhan. Mencintai Tuhan itu seperti apa? Nah kita dasari bacaan kita pada sore hari ini dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Sekali lagi adik-adik siapkan Alkitabnya. Dasar firman Tuhan pada sore hari ini dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan dengan judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya. Yang berbahagia bagi setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Nah, adik-adik, dari narasi yang kita baca tadi, kita melihat sosok Yesus ya. Mungkin kita akan lihat bagaimana sosok Yesus di situ yang berbeda dengan Yesus yang kita kenal. Kenapa ini Yesus seperti apa yang kau kenal? Yesus baik,
Yesus sabar, Yesus lembut. Tapi kalau kita lihat narasi tadi, Yesus menjadi sosok namanya seperti seram begitu ya. Karena situasinya Yesus sedang marah adik-adik. Nah, peristiwa ini terjadi sebelum perayaan Paskah orang Yahudi, di mana Yesus juga datang ke Bait Allah di Yerusalem waktu itu. Nah, dari gambaran tadi kita lihat bahwa Yesus di Bait Allah menyucikan Bait Allah. Kalau di dalam NIV, dalam bahasa Inggris itu judulnya Jesus cleanse the temple. Jadi ada membersihkan rumah Tuhan, adik-adik. Nah, kita melihat Yesus memegang cambuk dari tali. Dan apa yang dilakukan Yesus di situ, adik-adik? Dia mengusir para pedagang, mengusir hewan-hewan korban, dan menunggang balikkan meja penukaran uang, dan uang itu dihamburkan dengan mengatakan, bawalah semuanya ini keluar. Dengan dia mengatakan, rumah ini rumah doa, jangan kalian pakai sebagai sarang penyamun. Kalau tadi di sini sebagai tempat berjualan. Begitu kira-kira reaksi kemarahan Tuhan Yesus terhadap situasi yang ada di Bait Allah seperti itu. Nah, adik-adik, kenapa Yesus marah? Itu menjadi pertanyaan kita. Apa penyebab kemarahan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, penyebab kemarahan Yesus adalah mengapa? Karena area ibadah dijadikan area dagang, adik-adik. Karena di dalam perayaan Paskah itu, di situ ada ritual untuk mempersembahkan korban. Ya, korban biasanya yang digunakan atau yang dipersembahkan adalah ada lembu, kambing domba, dan yang tidak mampu boleh mempersembahkan burung tekukur. Nah, yang merayakan Paskah itu biasanya tidak hanya dihadiri oleh orang Yahudi saja, tapi ada orang non-Yahudi dan ada juga orang asing dari mungkin dari luar negeri gitu ya, yang datang ke Yerusalem. Nah, karena mereka memberikan persembahan itu sangat kesulitan untuk membawa korban kambing domba dan lain sebagainya, sehingga dia membutuhkannya, dia membelinya di tempat itu. Dan ini dipakai para pedagang untuk mencari keuntungan di situ, adik-adik. Nah, sehingga rumah ibadah itu dijadikan perdagangan. Ada juga penukaran uang karena harus mempersembahkan dengan uang shikal. Sementara mereka dari luar negeri, sehingga ada seperti money changer gitu ya, tempat penukaran uang, dan itu ada jasanya. Orang menarik keuntungan dari situ, dari penjualan. Nah, sehingga situasi ibadah, situasi Bait Allah itu menjadi ramai dan mungkin bisa tercipta kurang kusuk begitu, adik-adik, sehingga itu mengganggu jalannya ibadah, mungkin tidak fokus. Itu penyebab pertama dari kemarahan Tuhan Yesus. Nah, kemarahan yang lain atau penyebab kemarahan Tuhan Yesus yang lain adalah, nah, bait suci menjadi ajang untuk mencari keuntungan tadi, dan ini yang paling ada unsur pemerasan, adik-adik, karena harga korban atau hewan korban menjadi mahal. Nah, ini yang sangat jahat, adik-adik, di mata Yesus, yang sangat memprihatinkan buat Yesus. Untuk reaksi Yesus menjadi marah menghadapi semua itu. Nah, juga mungkin ada beberapa praktek-praktek lain yang dipakai oleh para imam. Nah, karena para imam juga menyetujui hal itu, membiarkan hal itu terjadi. Nah, ini yang ironis sekali, sehingga membuat Yesus sangat marah. Sehingga reaksi Yesus kita lihat tadi sangat seram begitu ya, adik-adik. Sehingga murid-murid melihat kemarahan Yesus mengatakan bahwa karena Yesus mengatakan
cinta rumahku menghanguskan aku. Nah, jadi murid-murid teringat perkataan ini, adik-adik. Dan memang sesudah Yesus bangkit, ya, mati dan bangkit, akhirnya kita bisa melihat bahwa murid-muridnya pun percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan adik-adik kita melihat bagaimana reaksi para imam. Anehnya reaksi para imam itu malah marah. Mengapa kamu berbuat demikian? Atas dasar apa engkau melakukan hal itu? Nah, apa jawab Yesus? Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah, sontak para imam mengatakan, 46 tahun orang membangun bait Allah ini, dan kamu dalam 3 hari akan membangun kembali. Nah, yang dimaksud tentunya bukan bait Allah secara fisik. Nah, tadi saya juga menyatakan bahwa di akhir perikop ini mengatakan bahwa sudah kebangkitan Yesus, akhirnya murid-murid pun percaya. Sungguh itu yang menjadi keprihatinan Yesus. Mengapa bait Allah, mengapa rumah Tuhan yang seharusnya dipakai untuk beribadah dijadikan sebagai sarang penyamun? Itu yang menjadi keprihatinan Yesus. Nah, adik-adik, lalu bagaimana sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja Kristen saat ini, bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mencintai rumah Tuhan, adik-adik. Nah, dari narasi tadi kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan peringatan. Nah, apa pelajaran yang perlu kita camkan di sini? Kita harus menghormati bait Allah, atau mungkin kalau kita gedung gereja ini ya, sebagai tempat beribadah, adik-adik. Harusnya ini kita manfaatkan ketika kita beribadah, gereja ini sebagai tempat untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita bersekutu. Jadi rumah ibadah itu bukan untuk main-main, adik-adik ya. Nah, dan kita pun harus memiliki motivasi yang benar di dalam kita beribadah. Jangan sampai beribadah itu hanya cari hiburan. Kita persekutuan di gereja itu hanya cari pacar misalnya. Oke. Itu pelajaran yang pertama, adik-adik. Nah, pelajaran berikutnya, kita harus bersikap hormat kepada Tuhan. Karena bait Allah atau rumah Tuhan adalah lambang kehadiran Allah sendiri. Kita harus menghormati Tuhan. Nah, adik-adik saat ini kan masih pandemi ya. Kita masih mengikuti ibadah online. Nah, meskipun kita tidak ada di gereja, tapi Allah hadir di tengah-tengah ibadah. Ya. Nah, kadang kita ibadah online kan tidak ada yang tahu. Sekali waktu deh buka WhatsApp gitu ya. Tadi ada khotbah, kita malah buka WhatsApp gitu ya, atau buka Instagram atau Facebook ya, atau bahkan nge-game ya. Nah, itu sama saja kita tidak menghormati Tuhan, adik-adik. Padahal di situ, di dalam ibadah kita, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita, adik-adik. Jadi kita harus menghormati Tuhan. Ya, meskipun ibu ibadah online, kita harus rapi dong. Ya, jangan asal juga bajunya. Kemudian buka ibadah dengan tiduran gitu ya. Belum mandi, belum gosok gigi gitu ya. Nah, kita nggak boleh sembarangan, adik-adik. Kita menghadap Allah yang sopan, rapi ya. Nah, ada firman mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, karena roh Allah diam di dalam kamu. Oleh karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, adik-adik. Seluruh aspek hidup kita harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu peringatan, nah, jangan sampai kita juga seperti para pedagang, mungkin imam itu
menjadi penghalang orang lain di dalam ibadah, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Contohnya misalnya kita mengganggu teman kita, usil ya, persekutuan usil ya, di gereja usil, ngajak ngobrol, curhat gitu ya. Ada waktunya dong ya curhat pada waktu firman disampaikan. Nah, datang telat gitu ya. Harusnya kita lagi fokus pada khotbah baru datang gitu ya. Itu siapa itu yang datang ya? Nah, itu sangat mengganggu adik-adik. Nah, adik, hal-hal ini adalah hal yang praktis yang kita lakukan begitu kita mencintai Tuhan. Nah, Bu Ani sarankan ketika kita sudah masuk ke ibadah kita baik online ataupun onsite ya, nanti kita harus siapkan hati kita. Kita selalu memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, siapkan hatiku untuk menyambut Engkau, untuk menyambut hadirat-Mu, gitu ya. Dan siapkan juga perlengkapan yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti tadi persembahannya jangan recehan dong ya. Ya, kita persiapkan persembahan, kalau perlu sekarang ditaruh di amplop yang bagus, yang bersih itu ya. Orang untuk pacar kita yang kita cintai aja kita memberikan yang terbaik ya. Pada orang lain kita memberikan yang terbaik. Pada Tuhan kita juga memberikan yang terbaik. Persembahan kita persiapkan sebaik mungkin ya. Berapa kita akan memberikan kepada Tuhan. Dan juga perlu kita juga persiapkan kitab suci. Jadi jangan, atau mungkin lagu yang akan kita bawa ya. Kadang bingung gitu ya. Akan lebih baik waktu sebelumnya kita persiapkan kitab suci, HP suci kalau sekarang ya. Nah, tapi kalau HP suci itu memang tantangannya nanti bisa buka-buka yang lain ya, lirik-lirik yang lain ya. Kalau fokus pakai kitab suci ya, buku itu. Dan bagus lagi kalau adik-adik membawa catatan ya, bawa catatan, kita catat dong ya. Untuk ilmu pengetahuan saja kita mencatat dengan sungguh-sungguh, apalagi itu ilmu kerajaan Allah loh ya. Kita mencatat, itu akan ada satu insight yang akan kita dapatkan di dalam kita beribadah. Nah, itu adik-adik hal-hal praktis yang menunjukkan bahwa kita itu mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Dan kita tidak dikatakan seperti lagu tadi bahwa kita ini Kristen gadungan. Jangan sampai ya adik-adik, hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa. Ia sudah mati dan bangkit untuk kita. Amin adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran dan teguran yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan tidak menghendaki rumah Tuhan dipakai hal-hal yang tidak benar. Rumah Tuhan adalah rumah doa. Biarlah kami menggunakan rumah Tuhan ini, mencintai rumah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehari-hari mempraktekannya di dalam kehidupan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dan seluruh doa dan permohonan ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekian dari kami, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kebenaran ini akan membuat kita diubahkan. Sampai jumpa. Ya, terima kasih untuk Bu Ani atas firman yang telah disampaikan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Selanjutnya, untuk mengakhiri komra pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyertai dari awal hingga akhir kegiatan. Dan juga terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Semoga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri komra pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan Komra pada hari ini dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.